Ya baik, ya mari kita bersikap anjali sejenak. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhammasawanang hitam manggalamuttamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, yang saya hormati Ramani Sally dan juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para peserta Wandi Mindfulness pada hari ini. Selamat pagi semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya ingin meminta maaf karena agak terlambat. Tadi dari PDA sebenarnya jam 6 pagi. Biasanya kalau 2 jam, sebelum 2 jam sudah sampai, ternyata di perjalanan agak macet. Padahal ini hari kedua puasa, tetapi sudah mulai macet. Dan juga awalnya juga Wadi Mindfulness ini seharusnya diadakan besok, hari Sabtu. Akan tetapi karena dari PDA meminta saya besok untuk mengawali juga weekend meditation di PDA di Batu, sehingga karena ini adalah dari wihara, dari Bante Jamido meminta, sehingga untuk One Day Mindfulness untuk wihara ini diadakan akhirnya dimajukan di hari ini. Dan sebenarnya ya awalnya hari Sabtu, tetapi karena ada hal tersebut maka dimajukan. Dan saya juga mengapresiasi terutama kepada Anda sekalian di tengah-tengah kesibukan sebagai berumah tangga, hari Jumat biasanya bekerja, akan tetapi juga bisa menyempatkan waktunya hari ini sehari untuk bersama-sama kita bermeditasi. Dan sebelum kita bermeditasi tentu ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan meditasi yang akan kita praktikkan. Kita tahu bahwa meditasi yang diajarkan Sang Buddha sebenarnya menggunakan istilah citta bawana atau pengembangan batin. Dan ini nanti harus dibedakan antara meditasi dengan yang di ajaran lain atau kepercayaan lain dengan meditasi Buddhis. Nah, citta bawana ini adalah pengembangan batin. Maka dalam meditasi ini sebenarnya intinya adalah bagaimana kita mengupayakan batin kita berkembang. Ini berbeda dengan meditasi pada umumnya yang biasanya meditasi itu mengacu kepada sekadar konsentrasi. Tetapi dalam Buddhis tentu tidak hanya sekadar konsentrasi. Intinya adalah pengembangan batin. Yang mana dalam pengembangan batin ini yang harus kita lakukan secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah kapanpun pikiran-pikiran negatif yang tidak bermanfaat itu muncul, nah itu hendaknya segera dilenyapkan. Jadi upaya meditasi kita adalah melenyapkan pikiran-pikiran negatif. Apakah yang berakar dari keserakahan, atau kebencian, atau berakar dari ketidaktahuan. Dan semua pikiran negatif, termasuk nanti ada mungkin arogansi muncul, keegoan muncul, kecemburuan iri hati muncul, kemarahan muncul, ketidaksukaan muncul, kemelekatan muncul. Ketika itu muncul, segera dilenyapkan. Termasuk yang paling sering menyerang dalam seseorang bermeditasi adalah rasa ngantuk. Itu juga harus dilenyapkan. Karena ngantuk itu sendiri, walaupun sesuatu yang wajar secara umum, tapi dalam meditasi itu menjadi satu rintangan batin. Nah, ini
hal-hal yang harus dilenyapkan dalam bermeditasi. Nah, ketika melenyapkan yang negatif-negatif ini, maka yang baik-baik juga akan mulai muncul. Yang baik-baik juga akan berkembang. Salah satunya tentunya adalah konsentrasi juga berkembang. Nah, konsentrasi berkembang, kesabaran berkembang, ketenangan berkembang, batin yang seimbang berkembang, dan juga tentunya kebijaksanaan juga berkembang. Paling tidak adalah kita mengetahui, oh ini baik, ini tidak baik, ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Kotoran batin tidak baik, nah kesabaran itu baik, dan seterusnya. Itu akan berkembang dan harus dikembangkan dalam meditasi. Maka dua hal ini yang harus kita lakukan dalam bermeditasi. Nah, akan tetapi masalahnya adalah pikiran kita secara umum tidak terlatih. Pikiran kita itu sudah terlalu lama dibiarkan untuk senantiasa mengembara, untuk senantiasa mengikuti apa yang diinginkan. Ini adalah habit dari pikiran kita. Dan apa yang kita inginkan tidak lain adalah hal-hal yang membawa pikiran negatif. Salah satunya adalah berbagai macam keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Ini disampaikan Sang Buddha. Nah, salah satu ciri dari pikiran kita adalah yata kama nipatinang. Jadi selalu mencari apa yang disenangi. Yang disenangi adalah kesenangan indrawi. Dan ini yang sebenarnya membawa kepada kotoran batin. Nah, karena pikiran kita itu sudah terlalu terbiasa mengembara, mencari kesenangan ke sana kemari, maka kita membutuhkan instrumen untuk bisa menjinakkan pikiran yang sudah terbiasa mengembara, kita membutuhkan instrumen. Nah, instrumennya tidak lain adalah, nah kalau kita memberikan perumpamaan seperti kalau seseorang ingin menjinakkan seekor anak sapi yang liar. Nah, anak sapi itu harus apa? Harus diikat dengan tali yang kemudian diikatkan ke tiang yang sudah dipancangkan dengan kuat. Nah, kalau dilakukan demikian, anak sapi tersebut awalnya akan meronta, ingin lepas dari tali tersebut. Tapi lama-kelamaan lelah sendiri dan menjadi jinak. Nah, seperti itu juga sama. Pikiran kita yang meronta ini, yang terus lari mengejar kesenangan indrawi, itu harus dijinakkan dengan tali dan juga tiang. Talinya adalah tali perhatian. Nah, perhatian di sini adalah mindfulness. Makanya kita menggunakan istilah mindfulness. Itu talinya. Jadi tali perhatian, tali mindfulness. Sedangkan tiangnya adalah objek meditasi. Jadi artinya pikiran kita yang terbiasa mengembara itu harus ditarik. Ditarik dengan mindfulness, dengan perhatian. Ditarik kemana? Ditarik ke tiang objek meditasi. Nah, objek meditasinya secara umum adalah batin dan jasmani kita. Akan tetapi kalau kita hanya sekedar melihat batin dan jasmani dengan pikiran yang masih terbiasa mengembara, itu sulit. Maka harus mencari tiang objek yang spesifik. Nah, di sini dalam kita bermeditasi sebenarnya ketika kita bermeditasi itu tidak hanya sekedar duduk. Jadi kapanpun kita melakukan aktivitas, melakukan sesuatu, all the time itu adalah meditasi. Asalkan ada mindfulness. Nah, karena setiap waktu adalah meditasi, kita bisa membagi sesuai dengan postur tubuh kita. Maka dalam meditasi ini secara garis besar, sebenarnya Sang Buddha menyampaikan ada 4, yaitu duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring. Termasuk dalam aktivitas yang lainnya. Nah, tetapi di sini untuk memudahkan kita bisa mengatakan meditasi duduk, meditasi jalan, dan meditasi dalam aktivitas lainnya. Kenapa tidak berdiri? Karena di dalam meditasi jalan juga ada meditasi berdiri. Sehingga disatukan saja. Nah, di sini kita pertama harus mengetahui saat kita meditasi duduk.
Saat bermeditasi duduk, sebelum kita membawa batin ke objek meditasi sebagai tiang objeknya, nah kita harus mencari sikap duduk yang paling nyaman sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Nah, anjuran Sang Buddha adalah nisidati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya. Adalah kita duduk bersila. Tapi kalau yang memang nggak bisa bersila, duduk di kursi silahkan saja. Tetapi yang bisa duduk bersila, maka dianjurkan duduk bersila. Dalam duduk bersila, ini masing-masing. Ya tidak harus bersila dengan posisi seperti Sang Buddha. Namanya Padmasana atau full lotus. Yang kedua kakinya itu diikat gitu kan. Nah kalau memang begitu bisa dipersilahkan. Tapi dengan duduk bersila seperti misalnya kaki kanan berada di atas, kaki kiri berada di bawah, saling menumpuk juga dipersilahkan. Atau sebaliknya juga dipersilahkan. Atau dengan duduk bersila di mana kakinya saling berjejeran saja depan dan belakang dipersilahkan. Karena tergantung masing-masing, kenyamanan masing-masing. Atau duduk bersila seperti bersila biasa. Secara umum orang bersila itu juga dipersilakan, tergantung masing-masing. Tetapi kemudian setelah bersila, badan ditegakkan. Nah tegaknya juga masing-masing, tetapi kita akan tahu seberapa ketegakan tubuh kita. Kita tidak bisa memaksa. Ya, jadi tetapi harus tegak. Namun walaupun tegak, itu juga harus rileks. Jadi tegak tidak tegang. Karena sekali lagi dalam meditasi ini kita sebenarnya memberikan istirahat kepada jasmani kita. Kalau kita tegak tetapi tegang, nah kita menjadi lelah sendiri. Maka tegak tetapi tetap rileks. Bau dirilekskan. Nah kemudian bagaimana dengan mata? Mata dipejamkannya. Tidak melihat, jadi mata dipejamkan. Dan kedua tangan bisa diletakkan di atas pangkuan, saling menumpuk. Atau kalau misalnya tidak bisa, bisa di atas paha. Ya, juga dipersilakan. Tetapi tidak usah yang bikin sesuatu yang katakan, kan ada yang kalau meditasi, kalau difoto-foto kayak gini-gini ya, gini-gini. Enggak perlu begitu ya. Jadi biasa saja. Ya ini bukan tujuan meditasi. Jadi bisa di atas pangkuan, bisa di atas paha, dipersilahkan, tetapi normal saja. Nah, setelah demikian, badan tegak, tetapi rileks, mata terpejam, sikap sudah nyaman dengan masing-masing, baru kemudian kita melihat ke dalam jasmani kita. Jadi yakinkan tidak ada satu bagian jasmani yang terasa tegang atau terasa lelah. Artinya harus betul-betul rileks. Jadi sekali lagi meditasi adalah memberikan istirahat kepada jasmani. Dan tentunya adalah batin. Tetapi jasmani harus diberikan istirahat terlebih dahulu. Maka harus betul-betul rileks, jangan sampai ada bagian jasmani yang tegang. Ya, kita bisa merasakan seluruh jasmani secara bersamaan atau kita bisa menyapu dari kepala sampai ke ujung kaki. Dengan batin kita. Kita lihat satu persatu dari kepala sampai ujung kaki. Nah, atau secara bersamaan kita melihat, merasakan jasmani dan membuat jasmani kita betul-betul rileks. Nah, itu harus dilakukan. Nah, kalau sudah rileks, lantas apa? Nah, kita bisa perlahan membawa batin kita untuk memperhatikan objek yang secara spesifik kita gunakan. Nah, saya anjurkan Anda bisa menggunakan objek keluar masuknya nafas. Memperhatikan keluar masuknya nafas dengan cara juga merasakan sentuhan. Jadi tidak hanya memperhatikan, tapi juga merasakan sentuhan keluar masuknya nafas di sekitar
rongga hidung. Dirasakan. Tentu perasaannya masing-masing berbeda-beda. Ada yang halus, ada yang kasar, mungkin di bagian hidung sebelah kanan atau sebelah kiri, atau keduanya. Nah, tetapi merasakan. Untuk apa? Supaya mengetahui ada nafas masuk, ada nafas keluar. Nah, jadi kalau diumpamakan, kalau kita melihat sinar matahari dari dalam rumah, ya kita melihat. Tetapi kalau kita merasakan langsung keluar rumah, kita merasakan hangatnya sinar matahari, selain kita melihat, memperhatikan, kita juga merasakan. Itu lebih rileks. Nah, sehingga kita merasakan, memperhatikan keluar masuknya nafas melalui sentuhan di sekitar rongga hidung. Lakukan itu dengan rileks. Sekali lagi, lakukan itu dengan rileks. Ada satu perumpamaan. Kalau kita memperhatikan objek meditasi, ini Sang Buddha memberikan perumpamaan. Seperti seseorang yang memegang seekor burung puyuh. Kalau itu dipegang terlalu kuat, itu mati. Tapi kalau dipegang terlalu kendor, akan terbang. Maka harus apa? Dipegang secara proporsional. Demikian pula dalam kita bermeditasi menggunakan objek apapun, termasuk objek keluar masuknya nafas. Kalau kita terlalu tegang memperhatikan objek, kita terlalu memaksakan diri memperhatikan objek, kita menjadi tegang, menjadi kecapean sendiri, menjadi lelah, malahan tidak ada samadhi. Samadhi tidak muncul, karena samadhi adalah rileks. Ketenangan batin yang teguh dan rileks, itu samadhi. Dan samadhi tidak akan muncul kalau terlalu memaksakan diri memperhatikan objek meditasi. Tetapi kalau kemudian terlalu kendor, artinya tidak memperhatikan objek meditasi, ya sama saja, nggak ada latihan. Membiarkan seperti tadi, seekor burung puyuh dibiarkan terbang saja. Tidak akan ada latihan. Ini adalah kebiasaan lama yang kita membiarkan pikiran mengembara. Maka bagaimana kita memperhatikan objek meditasi tapi juga kita tetap rileks, tidak tegang. Maka tidak memaksakan diri. Nah, bagaimana bisa demikian? Adalah dengan memperhatikan, merasakan keluar masuknya nafas yang apa adanya. Tidak dibuat-buat. Nafas itu sekadar nafas. Mau panjang, mau pendek, silakan nafas yang berproses. Kita tidak perlu membuat nafas menjadi panjang, atau nafas menjadi pendek. Atau nafas menjadi kasar, atau nafas menjadi halus. Biarkan nafas berproses apa adanya. Ya, jadi apa adanya. Mau nafas kasar ya sudah, itu urusan nafas, bukan urusan saya. Urusan saya adalah sekedar tahu ada nafas. Kemudian mau nafas kasar, mau nafas halus ya sudah, itu urusan nafas. Nah, biarkan nafas berproses apa adanya. Terpenting adalah kita tahu ada nafas masuk, ada nafas keluar. Nah, kemudian pada memperhatikan nafas, pikiran kita sudah entah kemana mengembara. Nah, begitu tahu pikiran sudah mengembara, tarik. Karena ada perhatian, nah mindfulness, perhatian sati akan membalikan. Nah, menarik perhatian kita ke objek meditasi, kembali kepada nafas. Tidak usah terburu-buru, tetapi yang terpenting adalah tetap rileks. Walaupun kita mengembalikan batin ke nafas, tapi tetap rileks. Jadi tidak kemudian menjadi takut, kecewa, dan sebagainya. Tetap rileks, kembali pada nafas. Baru sedetik, 2 detik sudah mengembara lagi, kembali lagi pada nafas. Terus demikian dilakukan. Tetapi lakukan itu dengan jasmani, batin yang tetap rileks, tetap tenang. Tidak usah tegang. Kalau sudah merasakan tegang, rileks dulu terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya memperhatikan objek kok kita tegang, ada badan yang terasa tegang, buatlah rileks terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak rileks, maka batin kita akan terarah kepada bagian jasmani yang tegang tersebut tanpa disadari kebencian muncul di sana. Maka lebih baik rileks dulu, nyaman dulu, baru kemudian sembari menyamankan jasmani, sembari membuat jasmani rileks,
Nah, kita juga memperhatikan napas, keluar masuknya napas. Dalam proses meditasi ini, Anda terkadang masih bisa mendengarkan suara, merasakan jasmani, berbagai macam bentuk pikiran juga muncul lenyap, itu hal biasa. Dan itu tidak usah kemudian dipikirkan. Selama objek keluar masuknya nafas masih menjadi dominan, masih prominent, itu sudah cukup bagi Anda dalam meditasi ini. Walaupun ada bentuk-bentuk pikiran yang keluar masuk, tidak masalah. Selama nafas itu masih dominan. Ya, jadi ini adalah untuk meditasi duduk menggunakan objek keluar masuknya nafas.